Shalom. Perkenalkan, nama saya Lovelin Angelien Barita dengan NIM 11S23045 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 23. Jadi, eh, di kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan eh, sebuah studi kasus dari eh, tugas praktikum eh, pemrograman berorientasi objek. Dan di studi kasus yang pertama ini, saya akan menjelaskan codingan yang telah saya buat. Eh, yang pertama adalah untuk import Java Apple. Nah, di sini ini adalah sebuah library dari codingan ini. Nah, untuk itu, untuk library-nya kita dapat melihat jelas, yaitu eh, pemrograman ini adalah eh, memakai bahasa Java. Nah, selanjutnya adalah untuk deklarasi kelas. Nah, untuk deklarasi kelas itu adalah public class studi kasus 1 underscore 11S23045. Nah, eh, ini 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 akan mendeklarasikan kelas yang akan yang bernama SK1 11S23045. Nah, tujuannya adalah untuk setiap program Java. Java itu harus memiliki kelas utama. Dan nama kelas ini adalah nama file di Java. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode main-nya, yaitu public static void main. Nah, di metode main ini adalah titik awal eksekusi program Java. Nah, disinilah program akan mulai dijalankan dan semua logika akan diatur. Nah, untuk ini scanner love eh, ini adalah nama objeknya, dan ini sebenarnya bisa diubah memakai nama apapun, atau misalnya nama benda, atau nama nama barang, atau nama orang. Nah, untuk penjelasan selanjutnya adalah membaca input dari pengguna. Nah, untuk scanner ini digunakan untuk mengambil input dari pengguna. Nah, jumlah jumlah menyimpan berapa banyak string yang akan dimasukkan, dan baris love and next line itu akan digunakan untuk membersihkan buffer agar input selanjutnya tidak terlewati. Ini bertujuan untuk mengambil input jumlah string yang akan diproses dalam program. Lanjut, yaitu membuat array untuk menyimpan input, yaitu ini dia. Nah, array ini dibuat untuk menyimpan string yang dimasukkan oleh pengguna looping for. Nah, ini digunakan untuk mengambil input string sebanyak yang dimasukkan dalam jumlah. Inilah itu yang i++ ini adalah looping. Nah, tujuannya adalah menyimpan semua input string dari pengguna ke dalam array. Selanjutnya adalah kita mendeklarasikan struktur data, yaitu ini. Untuk palindrome map itu map yang menyimpan string palindrome sebagai key dan indeks pasangan yang membentuk palindrome sebagai value. Dan untuk output listnya, yaitu list yang menyimpan urutan palindrome. Dan untuk palindable itu adalah set yang digunakan untuk menghindari adanya palindrome yang sama yang akan muncul berulang. Nah, tujuannya itu adalah untuk menyimpan dan melacak palindrome yang terbentuk dari kombinasi dua string. Selanjutnya adalah menutup scanner. Inilah dia, love close. Nah, close itu kan kalau bahasa Indonesianya kan menutup gitu. Jadi ini bertujuan untuk mencegah kebocoran memori dengan menutup sumber daya yang tidak lagi digunakan. Itulah kenapa dia dibuat love.close gitu. Terus lanjut adalah untuk loop, untuk mencari palindrome. Inilah dia. Untuk penjelasannya, for loops itu
be- berfungsi untuk mengecek semua kombinasi dari dua string yang berbeda atau indeks I dan J. Nah, untuk gabungan itu menggabungkan dua string dari indeks I dan J. Untuk reverse itu membalikkan string yang digabungkan untuk memeriksa apakah itu palindrom. Dan untuk palindrom map itu kalau kita temukan palindrom gabungan string dan indeks pasangan pasangan itu disimpan di map. Nah, untuk palindable itu menyimpan gabungan string agar tidak ada palindrom yang sama muncul dua kali. Untuk output list itu menyimpan urutan palindrom yang akan ditampilkan. Nah, tujuan dari tujuan dari tujuan dari semua baris ini yaitu untuk melakukan kombinasi dua string untuk mengecek apakah hasilnya palindrom, lalu menyimpan jika valid. Selanjutnya adalah mencetak hasil, yaitu pada eh, ini dia boolean palindrom exist sama dengan false. Nah, untuk penjelasannya itu palindrome axis itu adalah variabel ini memeriksa apakah ada palindrom yang ditemukan. Uh, Terus untuk loop for itu mengecek setiap palindrom di output list dan mencetaknya bersama indeks pembentuknya. Nah, jika ada palindrom, pesan itu akan terdapat pesan tidak terdapat palindrom dicetak. Nah, jadi tujuan dari baris ini adalah mencetak daftar palindrom yang ditemukan dan indeks pembentuknya atau memberitahu jika tidak ada palindrom. Jadi untuk kesimpulan dari kode program ini semua, ini bertujuan untuk menerima beberapa string sebagai input dan menggabungkan setiap pasangan string yang berbeda dan memeriksa apakah hasil gabungan adalah palindrom, lalu menampilkan daftar palindrom yang ditemukan beserta indeks string yang membentuknya. Jadi di sini eh, saya akan mencoba mendemonstrasikan eh, codingan saya ini, yaitu biar kita bisa melihat outputnya. Kalau misalnya saya masukkan inputnya ini, maka apa output yang akan dihasilkan? Misalnya saya akan mencoba mendemonstrasikan itu. Pertama kita buat Java, terus kita buat nama filenya sebagai satu underscore 11s2345.java. Jadi ini harus sesuai nama filenya ya. Nanti kalau misalnya nggak sesuai itu bisa terjadi error. Selanjutnya, record itu underscore 11 S345. Nah, kita lihat kan, di sini nggak sama dia. Jadi error. Nah, kita ulang lagi, yaitu Java 11 S2345 Java S1 11 S2345 dan Java S1 underscore 11 S2345. Kita coba jalankan. Misalnya kita masukkan outputnya itu 3 atau 4 lah, atau 5. 5 B, C, D, E, terus 5, misalnya 3, terus kita buat B, B, C. Terus kita buat G, G, J. Terus T, T, U. Nah, di sini kita lihatlah dia hasilnya kan. Jadi eh, outputnya itu outputnya itu ini dia jadinya. Dibilang nggak tidak terdapat palindrom. Nah, eh, inilah output yang dihasilkan. Eh, Program ini kalau kita masukkan outputnya
yang 5 ABCDE, 3 BBC, GGC, TTU. Nah, outputnya itu ya ini tidak terdapat palindrom. Nah, jadi program ini itu berguna untuk mendeteksi dan mengurutkan kombinasi palindrom dari string yang diinput pengguna. Nah, sekian penjelasan saya mengenai studi kasus 1 pada program Java ini. Dan selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan studi kasus 2, yaitu eh, ini dia. Nah, untuk status studi kasus 2, yaitu penjelasannya juga eh, untuk yang pertama itu eh, ini. Inilah dia itu library-nya, library dari codingan codingan ini. Nah, untuk deklarasi kelasnya, inilah dia SK SK2 underscore 11 S2 3045. Nah, untuk eh, ini tujuan dari deklarasi kelas ini untuk menentukan struktur utama dari program Java Java yang eh, telah saya buat ini. Nah, selanjutnya masuk ke metode method main. Inilah dia itu. Nah, untuk metode main ini adalah tempat program mulai berjalan. Nah, ini adalah entry point di Java. Nah, tujuannya adalah semua logika program akan dieksekusi di dalam metode ini. Nah, untuk nama nama untuk nama 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 method main-nya itu ini ini bisa diubah-ubah gitu. Kayak yang studi kasus yang pertama tadi. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke mengambil input pengguna. Untuk penjelasannya itu eh, scanner AMBAT sama dengan new scanner. Nah, ini membuat objek scanner untuk mengambil input dari pengguna melalui keyboard. Inilah objeknya yang AMBAR ini. Tuh. Terus tujuannya itu untuk mengambil input dari pengguna yang akan digunakan dalam program. Selanjutnya adalah meminta pengguna untuk memasukkan jumlah elemen array. Nah, untuk integer n sama dengan AMBAR, that max integer, itu mengambil input integer dari pengguna yang akan menjadi jumlah elemen dalam array. Nah, tujuannya yaitu menentukan ukuran array yang akan dibuat. Selanjutnya, kita membuat array. Nah, untuk penjelasannya itu, uh, kalau kita membuat array dengan ukuran n, maka yang diambil dari maka uh, yang diambil itu dari input pengguna. Nah, tujuannya dari baris ini yaitu menyimpan angka-angka yang akan digunakan untuk menggerakkan posisi dalam koordinat. Inilah fungsinya itu, untuk menyimpan angka-angka yang akan digunakan untuk menggerakkan posisi dalam koordinat. Selanjutnya adalah meminta pengguna untuk memasukkan elemen array, yaitu kita akan mengisi array dengan angka-angka yang dimasukkan oleh pengguna melalui looping. Nah, inilah dia itu yang i++. Inilah i loop i inilah loopingan itu. Nah, tujuannya itu menyimpan elemen array yang akan menentukan langkah-langkah pergerakan pada koordinat. Nah, selanjutnya yaitu menutup scanner ambar.close. Itulah untuk menutup objek scanner setelah selesai mengambil input. Nah, tujuannya itu yaitu untuk menghemat memori dan mencegah kebocoran sumber daya. Makanya dia itu ditutup apa kayak menutup objek scanner itu gitu. Selanjutnya kita masuk ke inisialisasi posisi awal. Nah, untuk penjelasannya itu eh, pertama itu kita menetapkan posisi awal pada koordinat 0. Karena kan belum dihitung kan, makanya dia posisi awalnya itu 0. Terus lanjut eh, lanjut ke menyimpan posisi yang telah dikunjungi. Nah, di sinilah dia mulai dihitung gitu. Oh, eh, posisi dikunjungi
adalah set yang sudah digunakan untuk menyimpan koordinat yang sudah dikunjungi. Nah, untuk posisi berpotongan adalah list yang menyimpan posisi yang dilewati lebih dari sekali atau berpotongan. Nah, untuk posisi awal 0,0 dan 0 itu ditambahkan ke posisi dikunjungi. Nah, tujuan dari semua baris ini yaitu eh, mencatat semua posisi yang pernah dilewati dan menyimpan posisi yang berpotongan. Selanjutnya kita masuk mendefinisikan array. Ini dia. Kita masuk ke mendefinisikan arah pergerakan. Nah, untuk penjelasannya, eh, arah menunjukkan arah pergerakan 0, itu 0 itu posisinya di atas, dan 1 itu posisinya di kanan, dan 2 itu posisinya di bawah, dan 3 posisinya di kiri. Nah, untuk DX dan DY itu adalah array yang menyimpan perubahan koordinat untuk setiap arah. Misalnya DX1 berarti bergerak ke kanan, sama kayak penjelasan yang saya bilang tadi, 1 itu di kanan, 2 itu di bawah, 3 itu di kiri, sedangkan 0 itu adalah di atas. Nah, tujuan dari uh, mendefinisikan arah pergerakan ini adalah untuk mengatur pergerakan dengan representasi angka untuk mempermudah perhitungan langkah. Selanjutnya kita masuk ke proses pergerakan berdasarkan input. Nah, eh, untuk penjelasannya, untuk baris ini, for integer sama dengan 0, i lebih kecil dari array dot length, i looping, itu adalah loop yang mengiterasi setiap elemen array yang berisi jumlah langkah dalam satu arah. Nah, di dalam looping, program mengubah nilai X dan Y berdasarkan arah saat ini, yaitu DX dan DY. Selanjutnya adalah posisi sekarang, itu menyimpan koordinat X, Y saat ini. Dan program memeriksa apakah posisi saat ini sudah pernah dikunjungi, dan jika sudah, dan bukan posisi awal, yaitu 0 dan 0, maka posisi tersebut ditambahkan ke daftar posisi berpotongan. Dan setelah semua langkah dilakukan dalam satu arah, arah akan diganti, yaitu dari atas, kanan, bawah, kiri, dan dengan rumus arah tambah 1 persen 4. Nah, tujuan dari semua baris ini adalah menggerakkan posisi sesuai dengan input langkah dan mencatat posisi yang berpotongan. Selanjutnya adalah menampilkan posisi terakhir. Ini dia. Yaitu, uh, inilah, untuk menampilkan posisi terakhir pas udah semua pergerakan itu selesai dilakukan. Nah, tujuannya itu ya untuk memberitahu pengguna kalau kalau misalnya posisi terakhir itu ya letaknya di sini pas semua programnya udah digerakkan gitu. Untuk terakhir itu menampilkan posisi berpotongan. Nah, setelah posisi terakhir sudah ditampilkan, maka semua akan menampilkan semua posisi yang telah dilewati lebih dari sekali atau posisi berpotongan. Nah, tujuannya menunjukkan kepada pengguna titik-titik yang dilewati lebih dari sekali selama pergerakan. Jadi, kesimpulan dari jadi kesimpulannya, tujuan dari program ini, program eh, kode program Java untuk studi kelas 2 ini adalah itu bertujuan untuk mensimulasikan gerakan pada koordinat X, Y, sesuai dengan jumlah langkah yang diberikan oleh pengguna. Nah, program akan melacak semua posisi yang dilewati dan mencatat jika ada posisi berpotongan, yaitu atau dilewati lebih dari sekali, maka posisi terakhir setelah semua pergerakan juga akan ditampilkan. Nah, di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan coding yang telah saya buat ini. eh, saya akan mencoba memasukkan input dan kita akan melihat output yang akan dikeluarkan. Output apa yang akan dikeluarkan setelah saya memasukkan inputnya. Nah, eh itu dia. Pertama itu kita buat Java, terus SK2, underscore 11 S23445, Java, terus misalnya kita
2_11S245. Terus misalnya itu kita masukkan inputnya tuh 8 lah. 8, terus 3, 4, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 8, 9. Terus ini 7. Nah, inilah outputnya. Inilah output yang dihasilkan gitu. Itu jadi posisi terakhir itu 1557 dan 32. Sedangkan posisi berpotongannya itu ada di 674 dan 34. Nah, maka dari itu eh, kode program Java untuk studi kelas 2 itu berjalan dengan baik. Sekian penjelasan saya pada studi kasus 2 pada program Java yang telah saya buat, dan selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus 3 pada program Java. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan dari awal. Nah, untuk ini adalah library dari codingan yang telah saya buat. Nah, menandakan kalau kode program yang saya buat ini adalah menggunakan bahasa Java. Nah, selanjutnya kita masuk pada deklarasi kelas, yaitu deklarasi kelas dengan nama file sk3_11s234.5. Selanjutnya kita masuk pada metode main, yaitu untuk public static void. Itu menjelaskan method main adalah titik awal eksekusi program. Semua logika program berada di dalam metode ini. Inilah itu. Dan tujuannya adalah menjalankan logika utama pada program ini, pada program yang telah saya buat ini. Selanjutnya adalah mengambil input dari pengguna, yaitu scanner Pelin sama dengan yang scanner. Nah, inilah pada studi kasus ketiga ini, nama objeknya itu adalah ini, Pelin. Nah, ini bisa nama objeknya ini bisa kita ubah saja, misalnya entah nama orang, nama benda, nama apapun itu. Terus kita masuk ke membaca jumlah elemen. Nah, untuk next integer ini dia. Untuk next integer itu mengambil input integer dari pengguna yang menunjukkan jumlah elemen array string. Nah, untuk next line itu digunakan untuk membersihkan karakter new line yang tersisa setelah input integer. Nah, jadi tujuan dari kenapa kita perlu membaca jumlah elemen, itulah istilahnya untuk codingan ini, yaitu tujuannya itu untuk menerima jumlah elemen string yang akan dimasukkan pengguna dan membersihkan input buffer. Nah, selanjutnya kita membaca elemen array string. Itu pertama itu membuat array string dengan panjang n yang berasal dari input pengguna. Inilah itu, n. Inilah panjangnya itu. Terus, untuk looping for itu digunakan untuk mengisi array dengan string yang diinputkan oleh pengguna. Nah, untuk failing close itu menutup scanner setelah input selesai. Nah, jadi tujuan membaca elemen array pada codingan ini yaitu untuk menyimpan semua string yang diberikan oleh pengguna dalam array. Selanjutnya masuk pada menentukan elemen yang merupakan penggabungan. Ini dia. Ini tadi ya. Ini. Nah, eh, untuk kon untuk kon concaten concaten string itu adalah list yang menyimpan string yang merupakan hasil penggabungan dari string lain dalam array. Sedangkan looping for itu digunakan untuk memeriksa setiap string dalam array. Apakah string tersebut bisa dibentuk dari kombinasi string lain dengan memanggil fungsi is concatenation.
Nah, untuk jika string tersebut adalah hasil penggabungan, maka akan ditambahkan ke list concatenate string. Nah, jadi tujuan dari baris ini semua yaitu untuk menyimpan string yang bisa dibentuk dari penggabungan string-string lainnya. Selanjutnya adalah menampilkan hasil. Nah, untuk penjelasannya, eh, program ini akan menampilkan pesan. Inilah pesannya itu, daftar string penggabungan. Nah, sebagai headingnya gitu. Program menampilkan pesan. Pesan ini yaitu daftar string penggabungan sebagai heading. Nah, jika tidak ada string, hasil penggabungan eh, akan menampilkan tidak terdapat string penggabungan gitu. Jadi kayak kebalikannya gitu. Nah, jika ada, program menampilkan step string hasil penggabungan bersama dengan indeksnya. Jadi tujuan dari menampilkan hasil ini yaitu menampilkan hasil string yang terbentuk dari penggabungan string lain atau pesan jika tidak ada string yang seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke ini ke fungsi is concatenation. Nah, untuk penjelasannya, fungsi ini mengecek apakah string target bisa dibentuk dari penggabungan string-string lain dalam array. Nah, untuk set itu digunakan untuk menyimpan semua string dari array, tetapi target akan dihapus dari set. Jadi, fungsi canForm itu dipanggil untuk memeriksa apakah string target bisa dibentuk dari kombinasi string lain dalam set. Jadi, tujuan dari fungsi ini itu untuk mengecek apakah string adalah hasil penggabungan dari string-string lain gitu. Jadi, kita masuk ke fungsi conform lagi. Nah, jadi untuk fungsi ini adalah fungsi rekursif yang mencoba membagi string target menjadi dua bagian, yaitu prefix atau awal string dan suffix sebagai akhir string. Nah, jika prefix ditemukan dalam set, fungsi akan dipanggil lagi untuk memeriksa apakah suffix juga bisa dibentuk dari string yang tersisa dalam set. Nah, jika target bisa dibentuk dari string lain, fungsi mengembalikan true, dan jika tidak, akan mengembalikan jika tidak akan mengembalikan false. Jadi tujuan dari fungsi ini itu memeriksa apakah string bisa dibentuk dari penggabungan string-string lain dengan rekursi. Jadi kesimpulannya tujuan dari studi kasus ketiga ini yaitu dia bertujuan untuk menemukan string dalam array yang bisa dibentuk dari penggabungan dua atau lebih string lain dalam array yang sama. Nah, jadi di sini saya akan mencoba eh, mendemonstrasikan kode program untuk studi kasus ketiga ini. Pertama kita buat itu Java SK3 underscore plus S2345 dot Java. Selanjutnya Java SK3 underscore 11S2345 ini. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan input misalnya misalnya angka 8, angka 9, terus misalnya nama buah lemon, terus eh, apple, terus apa lagi ya? Lemon, apple, jus, terus orange, terus 6, 7, em, banana, apa lagi ya? Minggu. Nah, untuk jadi outputnya itu ini dia outputnya itu mengatakan daftar string penggabungan. Dia outputnya itu adalah tidak terdapat string penggabungan. Nah,
Eee, itulah makanya, nggak ada string yang merupakan hasil penggabungan dari yang program ini, gitu. Jadi output yang dihasilkan itu tidak terdapat string penggabungan. Nah, jadi terbukti bahwa, untuk kode program Java pada studi kasus ketiga ini berjalan dengan baik. Eee, untuk itu sekian penjelasan yang dapat saya, jelaskan untuk studi kasus pertama, studi kasus kedua, dan studi kasus ketiga. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan saya dalam menjelaskan mohon dimaklumi, eee, dan sekian dan terima kasih.